Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video selanjutnya. Oke, di video kali ini kita akan membahas suatu permasalahan, yaitu mandiri yang terlalu berlebihan. Pernah nggak sih kalian menemui orang yang apa-apa selalu melakukan sendiri? Atau mungkin dari kalian sendiri mengalaminya mungkin? Oke, jadi kalau kalian mengalaminya atau kalian pernah melihatnya, itu berarti kalian normal ya teman-teman. Karena itu merupakan suatu bagian dari manusia yang tidak dapat dipisahkan. Karena pernah dengar nggak kalian kalimat seperti kita sebagai manusia itu harus bisa melakukan semua sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke, jadi gini ya teman-teman. Sepertinya kalimat seperti itu wajar ya. Memang kita sebagai manusia itu bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi hidup kita sendiri, karena kita yang akan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Akan tetapi, jika hal tersebut dilakukan secara berlebihan, itu tidak baik ya teman-teman. Karena dampaknya bisa nyakitin ke diri sendiri maupun orang lain. Kita sejatinya adalah makhluk sosial, makhluk yang sangat membutuhkan interaksi dengan orang lain. Kondisi tersebut bisa dinamakan sebagai over hyper independence ya teman-teman. Di mana kondisi ini orang yang mengalaminya ingin sangat mandiri dalam segala hal, sampai tidak mau menerima bantuan dari orang lain, dan bahkan dia sendiri tidak akan nyaman jika mendapatkan bantuan dari orang lain. Kondisi ini tuh sangat mengganggu sekali ya teman-teman, karena orang tersebut bisa kelelahan secara psikologis, dan dia bisa mengalami tidak bisa bersosialisasi, seperti tidak bisa membawa dengan orang lain. Coba deh kalian bayangin, ketika dapat bantuan dari orang lain, malah dia menolak. Ketika dia mendapatkan bantuan, dia langsung merasa cemas, merasa tidak pantas dan sebagainya. Kondisi seperti ini tuh sebenarnya ada banyak faktor ya teman-teman, seperti pola asuh yang dibesarkan atau diajarkan untuk selalu mandiri dan tidak mengandalkan orang lain, atau seperti jangan mudah percaya orang lain yang membantu dia, atau bisa juga seperti ketika dibantu dia merasa tidak pantas atau tidak percaya diri kepada orang yang membantu dirinya. Dan itu, kondisi yang menyebabkan dia mandiri berlebihan adalah trauma teman-teman. Mungkin dia di masa lalu pernah berkali-kali dikhianati oleh orang tersayang atau orang-orang terdekat dia, sehingga dia menutup diri untuk tidak mempercayai orang lain lagi. Atau juga bisa seperti pernah berkali-kali mendapatkan penolakan yang membuat dia, oh oke, kalau begitu daripada merepotkan semua orang, aku harus melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi otak itu kalau kita pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan atau membuat sakit hati, biasanya bakal ngasih sinyal ke kita agar tidak mengulangi kesalahan dengan berharap atau meminta bantuan kepada orang lain. Contoh ada lain lagi nih teman-teman, seperti ada seorang perempuan. Dia ini pernah diselingkuhi sama pasangannya berkali-kali oleh berbagai macam cowok, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk tidak menikah atau tidak percaya kepada laki-laki manapun. Nah, pengalaman inilah yang membuat dia akhirnya berhenti percaya kepada laki-laki manapun. Jadi dia akhirnya tidak memiliki rencana buat pernikahannya ke depan, padahal dia sendiri itu tergolong cantik ya teman-teman. Terus umurnya juga tidak muda lagi, yaitu sekitar 27 tahun. Jadi kalau usia segitu sudah waktunya menikah. Namun karena teman saya ini memiliki pengalaman traumatik, akhirnya dia memutuskan untuk tidak menikah teman-teman. Dan dia akhirnya memutuskan bahwasannya sampai di akhir tua nanti dia akan terus bekerja dan membiayai hidupnya sendiri tanpa bantuan dari laki-laki manapun. Nah, ini kan bahaya teman-teman ya, karena kita nanti kan juga butuh sosok pendamping yang bisa menemani kita sampai akhir hidup kita nanti. Jadi buat kalian di luar sana yang mungkin melakukan apa-apa sendiri sampai berlebihan dikarenakan ada pola asuh yang salah atau trauma masa lalu yang berkepanjangan, tolong ya ubah mindset kalian atau mencoba untuk percaya terhadap orang lain lagi. Karena sejatinya kita adalah makhluk sosial teman-teman, makhluk yang selalu membutuhkan dukungan atau bantuan dari orang lain. Jadi kalau kita merasa kita mampu mengatasi segala hal sampai menutup diri, itu tidak baik ya teman-teman, sehingga nanti melukai diri kita secara psikologis seperti kelelahan, depresi dan sebagainya. Selain itu kita akan melukai orang lain juga. Mungkin suatu saat nanti ada yang menawarkan bantuan kepada kita, akan tetapi kita malah menolaknya. Nah, itu nanti kesannya kita bisa dianggap sebagai sosok yang sombong, egois, tidak tahu lingkungan sekitar dan sebagainya. Kita mencoba untuk berusaha mempercayai orang salah satu bentuk mencintai diri sendiri teman-teman. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang tersia-siakan tersebut, karena suatu saat nanti kita akan menikah kan teman-teman ya. Kita akan membutuhkan relasi sosial yang seumuran sebaya kita. Jadi tolong ya teman-teman, mungkin kalian pernah menghadapi kejadian-kejadian yang kurang mengenakan atau menyakiti hati kalian. Cobalah untuk berdamai atau memaafkan kesalahan mereka tersebut.
Ini sampai sini dulu ya teman-teman. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Jangan lupa diklik videonya ya, di like, kemudian di share dan di subscribe juga ya, agar nanti Mimin bisa membagikan video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.